Kejar. Ya. Mati, aman. Aku mau ke bawah. Boro-boro ngulung. Mancing mania mantap. Pancing mania. Mantap. Yuk. Putus. Mancing mau poper-popernya. Mantap. Pagi. Selamat pagi Morotai. Wih, benar-benar mantap. Baru sekali lempar, langsung direspon sang predator. Kami memang datang di spot dan waktu yang tepat. Ya, pagi seperti ini memang salah satu waktu terbaik untuk mendapatkan strike ikan. Karena inilah waktu di mana ikan juga sedang galak-galaknya mencari makan. Memang bukan ukuran jumbo, tapi tetap saja tarikan ikan satu ini tak perlu diragukan lagi. GT atau dalam nama lokal disebut Bobara selalu menempati daftar teratas ikan target untuk sport fishing. Mantap! Langsung lari. Baru mau diambil itu. Udah nulis. Spot kami kali ini terletak di Kepulauan Morotai di Maluku Utara. Dari informasi yang saya dapat, spot-spot di sini merupakan bekas areal penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan. Namun dalam 10 tahun terakhir, pengeboman dan racun ikan sudah dilarang keras. Merupakan sebuah tantangan tersendiri saat kami harus mencari spot-spot yang masih potensial di areal yang dulunya rusak. Dalam kesempatan kali ini, Pak Yongki juga ikut mengajak istri dan anaknya. Ya, keluarga angler asal Bandung ini memang selalu tertantang untuk mencoba spot baru. Dan popper Bu Silvi akhirnya mendapat sambaran kuat. Aku mau ke bawah. Sebenarnya Bu Silvi baru pertama kali mencoba teknik ini. Tapi dilihat caranya menghadapi ikan, lady angler yang doyan mancing dasaran sepertinya sudah cukup mumpuni. Tak ingin istrinya kalah melawan ikan, Pak Yongki langsung memberikan arahan. Boro-boro ngulung. Bagaimana tadi waktu dimakannya? Mantap. Tali leader sudah terangkat dan bayangan sang predator pun mulai terlihat di permukaan air. Wih, seekor giant trevally remaja akhirnya berhasil takluk dan landed di boat Pak Yongki. Mantap. Mancing mania mantap. Untuk menjaga populasi ikan GT yang terus berkurang, ikan kembali dirilis. Saya belajar dari pengalaman dari ngantar-ngantar orang Jepang, kalau ngelempar itu tangan straight up, jadi seperti kendo, motong benda gitu. Jadinya lemparannya bisa lebih akurat, lebih jauh lagi. Dalam trip kali ini, Bu Silvi dan Harry bisa dibilang baru mencoba teknik sport fishing. Maka dari itu, Reza pun tak segan-segan berbagi ilmu kepada mereka. Meski masih cukup muda, angler yang satu ini bisa dibilang sudah sangat menguasai teknik popping. Lihat saja cara memberi arahan kepada Harry tentang cara pegang joran, cara melempar, dan teknik memainkan popper supaya menarik predator. Dan popper Harry akhirnya disambar kuat oleh predator saat dia sedang menerima tutorial dari Reza.
Tarikan yang begitu tiba-tiba membuat Harry cukup terhentak. Untung saja anak semata wayang Pak Yongki ini memiliki kuda-kuda cukup kuat. Suara deritan Ril yang kuat menandakan bahwa bukan ikan kecil yang tengah dihadapi Harry. Jual beli tarikan dengan ikan terus berlangsung. Ujung joran Harry juga melengkung kuat. Apa kalah? Lihat saja, angler yang masih kuliah di semester 4 ini terus berusaha meladeni perlawanan ikan. Tentu saja sang predator juga tak mau menyerah begitu saja. Akhirnya kesabaran Harry membuahkan hasil. Ikan mulai lemas dan menyerah. Bayangan ikan mulai terlihat dari atas boat. Wow, ternyata sang top predator lah yang menyambar popper Harry. Seekor grey shark atau hiu abu-abu terlihat sudah lemas saat digiring mendekat ke arah boat. Ini besar ini. Kalau ini gede nih. Ini saya nggak. Bukan pekerjaan mudah untuk menaikkan hiu ke atas boat. Dan dalam sekali berontak, ikan berhasil melepaskan diri sebelum diangkat naik oleh Reza. Gak masalah brother, yang penting ikan sudah sempat takluk dekat boat. Semakin mantap saja. Gila. Lapas dulu dong matanya. Semua popor-popornya. Mantap. Kalau melihat dari kondisi saat ini, kemungkinannya itu GT dia di posisi lebih dalam, dalam. Sehingga kita waktu cak itu mesti intervalnya agak panjang. Nah, salah satu indikator bahwa dia posisinya di dalam itu adalah shot bite. Dia aja sekali Terkam. habis itu hilang, dia tidak mau kejar lagi. Itu indikator yang paling gampang kita lihat. Tak hanya Reza dengan Harry yang saling berbagi ilmu dan pengalaman, Pak Ade juga tak pelit berbagi ilmu dengan saya. Ya, memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi olahraga satu ini. Selain teknik, tentu faktor alam sangat berperan penting dalam sport fishing. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Giliran angler senior dari Bali lah yang mendapat sambaran kuat. Sedikit memperlambat laju poppernya, ternyata ikan langsung merespon. Olahraga pagi-pagi. Lihat aja, intinya posisinya di bawah. Sehingga popper itu atau umpan kita mainkan lebih pelan. Dia kurang agresif ya Pak De ya? Iya, dia kurang agresif. Kemungkinannya adalah perbedaan temperatur air. Temperatur air. Banyak faktor memang kalau kita mancing ini. Bisa temperatur, bisa arus. Bicara tentang teknik popping, saya tentu tak meragukan kemampuan Pak Ade. Lihat saja cara memainkan piranti pancingnya. Terlihat cukup santai dan sangat menikmati pertarungan dengan ikan. Maklum saja mas bro, Pak Ade adalah salah satu pionir sport fishing di Indonesia dan telah menekuni popping sejak tahun 1993. Mantap! Tak butuh waktu lama buat pengrajin popper ini untuk menggiring ikan dan menaikkannya ke atas boat. Ukuran yang lumayan besar. Spot di tubiran karang memang memiliki potensi ikan yang cukup besar. Di tubiran karang yang sehat seperti ini, rantai makanan akan selalu tetap terjaga sebagaimana mestinya. First duty saya di Morotai. Mancing mania mantap.
Melihat schooling ikan di depan boat, Pak Yongki langsung mencoba peruntungannya. Dengan melemparkan umpan sedikit melewati gerombolan ikan umpan, tentu peluang strike juga lebih besar. Dan akhirnya splash yang ditimbulkan dari popper berhasil membuat sang predator terganggu. Strike! Tak mau kalah dengan istri dan anaknya, Pak Yongki berhasil menggiring ikan dengan cepat ke samping boat. Kembali ikan target berhasil takluk dan landed di tangan angler yang punya nama asli Dudi ini. Bukan hanya dari ukuran yang jumbo, tapi tarikan GT atau bobara yang selalu membuat para angler ketagihan untuk terus dan terus menikmatinya. Mantap! Pemancingnya besar, tapi ikannya kecil. Bapak biasa nelayan kan? Tangkap ikan, sekarang buang ikan Pak. Lepas ikan baik-baik ya, supaya dia hidup besar. Mancing mania, mantap! Demi menjaga keseimbangan ekosistem karang di sini, kami selalu menerapkan etika catch and release. Mantap! Mancing mania, mantap! Meski wilayah perairan Morotai sempat rusak akibat Perang Dunia Kedua dan aksi pencarian ikan yang tak ramah lingkungan, tapi saat ini sudah jauh berbeda. Kuatnya kesadaran masyarakat untuk kembali menjaga dan melestarikan terumbu karang akhirnya berbuah hasil manis bagi mereka sendiri. Salah satu hasil laut yang cukup terkenal di sini adalah potensi udang karang atau lobster yang terkenal besar-besar. Kali ini saya juga menyempatkan diri untuk singgah ke salah satu tempat penampungan dan pembesaran lobster di Morotai. Oke, sekarang kita ada di pengepul lobster. Ini di Morotai dengan Ibu Ita. Ini ada lobster apa aja, Bu? Lobster bambu sama lobster pat. Batu. Ini Ibu beli dari mana? Dari nelayan. Dari nelayan ya? Oh begitu. Besar-besar ya? Oh, dua. Oh itu lobster Bambu. bambu itu ya? Kalau yang batu mana tuh? Ibu besarinnya di mana kalau besarin lobster kalau dapat kan sekarang pemerintah aturannya 300 gram atau 3 ons itu nggak boleh diambil kan? Iya. Itu Ditaruh di keramba sana. oh besarin di keramba kalau masih di bawah 300 gram ya? Oh, jadi dikasih makan? Dikasih makan tiap hari. Oh begitu. Dikasih Wow, makan besar. ikan. Ketatnya peraturan soal jual beli lobster dari pemerintah saat ini tentu untuk menguntungkan nelayan. Ini bambu Ya, adanya kategori ukuran panjang dan besaran lobster yang diperjualbelikan membuat penampung seperti Ibu Ita harus membuat keramba penampungan. Belum ada. Tajam-tajam. Ini dia lobster bambu. Ih. Ini udah di atas 300 gram, 3 ons nih ya. Iya, Ini mungkin setengah kilo ada Bu ya. nggak sampai. 400. 4 ons. Juga kalau ada batas sentinya Bu ya. Dari sini sampai sini kalau nggak salah ya. Mesti 8 senti ya. Aturan dari DKP. Ada cuma kurang. Oh, jadi dikasih pasir begitu Bu ya. Supaya dia diam. Supaya dia diam, tidak bergerak-gerak. Oh, tekniknya begitu. Pakai pasirnya khusus tidak? Pasir khusus itu. Pasir putih saja. Iya. Sembarang pasir bisa. Bisa sembarang pasir. Sembarang pasir bisa. Oh iya, jadi diam ya. Dia diam. Tinggal taruh dalam gabus, pakai es batu. Pakai es batu mesti ya. Jadi tetap hangat, dingin ya. Dia dingin. Cara pengemasan lobster juga cukup sederhana, hanya perlu pasir putih yang telah dicuci air laut dan koran sebagai pembungkusnya. Kayak diselimutin lihat tuh. Jadi diam dia. Jinak langsung. Caranya juga harus hati-hati supaya kaki lobster tidak patah, karena kelengkapan jumlah kaki sangat berpengaruh terhadap harga lobster itu sendiri. Dalam sebulan, Bu Ita bisa mengirim lobster sebanyak 100 sampai 200 kilo. Menurut Bu Ita, penampungannya mampu membeli lobster dari nelayan seharga 180 sampai 220 ribu per kilogramnya dan dijual ke pasar dengan harga 250 ribu rupiah per kilo. Mantap!
Habis itu taruh di styrofoam, kasih es batu, Es batu. kirim Jakarta Kirim. sudah. Mantap. Dalam kesempatan ini Bu Ita juga mengizinkan saya untuk melihat-lihat keramba pembesarannya. Oke, kita udah di kerambanya lobster Bu Ita. Ini mau dikasih makan ya Bu? Iya. Oh, jadi lobster makannya potongan ikan nih. Di sini ada nelayan taruh yang di bawah 300 gram, jadi dibesarin di sini. Setelah 300 gram baru boleh dijual. Untuk penempatan keramba lobster sendiri tak bisa asal pilih lokasi. Harus berada di atas terumbu karang yang sehat dengan arus air yang cukup kuat. Keramba seperti ini bukan berarti tanpa risiko, terlebih saat musim angin selatan. Keramba harus benar-benar dijaga supaya jaring dan tatanan keramba tidak rusak dihantam angin. Mantap! Dalam keramba berukuran 8x8 meter ini ada lebih dari 100 kg lobster di dalamnya. Untuk membesarkan lobster sebanyak itu memerlukan potongan daging ikan segar sebanyak 10 kg setiap harinya. Ya, potongan daging segar merupakan makanan utama lobster-lobster yang sedang menjalani proses pembesaran ini. Kembali ke spot para predator karang di Kepulauan Morotai.